Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa kelas SI 403, dan tak lupa kepada Bapak Niko Hararet Eshum, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pembahasan opini pribadi tentang artikel yang sudah saya buat untuk pemenuhan ujian akhir semester genap tahun 2024, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang lumayan sangat banyak jadi perbincangan publik akhir-akhir ini, yaitu tentang opini tentang peretasan data PDN dan pelajaran berharga dalam keamanan cyber. Jadi pada artikel kali ini kita akan membahas pada sisi pengaplikasian bahasa Indonesia yang tertulis sesuai dengan parameter EYD, struktur kepaduan, dan keefektifan kalimat, di mana sesuai dengan perintah yang diberikan pada ujian akhir semester kali ini. Baik, untuk itu maka kita akan memulai pembahasannya. Yang pertama di sini kita akan diperlihatkan dari pendahuluan, ada beberapa poin urutan di mana dalam pembuatan artikel, itu antara lain pendahuluan, lalu opini pribadi, isi, lalu ada refleksi pribadi, dan langkah ke depan serta kesimpulan. Baik, untuk itu sebelum kita bahas, saya akan membacakan terlebih dahulu dari pendahuluannya, yaitu judulnya di sini adalah opini tentang peretasan data BDN, pelajaran berharga dalam keamanan cyber. Peretasan data pada Pusat Nasional atau PDN pada Juni 2024 menjadi salah satu peristiwa besar yang mengguncang dunia keamanan cyber di Indonesia. Karena peristiwa ini tidak hanya menimbulkan gangguan pada layanan publik, tetapi juga menunjukkan kelemahan signifikan dalam sistem keamanan data kita. Dengan semakin banyaknya serangan siber, peristiwa ini mengajarkan kita betapa pentingnya memperkuat sistem keamanan siber untuk melindungi data yang sensitif. Lalu dampak peretasan PDN menyebabkan gangguan besar pada berbagai layanan pemerintah. Layanan imigrasi misalnya, sempat lumpuh total menyebabkan antrian panjang dan kesulitan bagi warga negara dan turis asing. Proses pendaftaran kartu Indonesia Pintar kuliah juga terhenti, mengganggu ribuan mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan. Sumber dari tirto.id. Kerugian ekonomi dari peretasan ini juga sangat signifikan, diperkirakan kerugian mencapai triliunan rupiah, termasuk dari gangguan layanan publik dan kerugian dari surplus usaha yang hilang. Peristiwa ini menyoroti betapa pentingnya memiliki sistem cadangan dan protokol pemulihan yang efektif untuk meminimalkan dampak serangan cyber. Jadi pada artikel kali ini yang sudah saya baca tadi, ada beberapa poin yang perlu kita bahas, yaitu antara lain seperti pemakaian klausa dan kalimat yang dipakai. Untuk di artikel yang saya buat di sini, ini menggunakan klausa dan kalimat yang bisa dibilang beragam ya, untuk menjelaskan suatu peristiwa dan pemberian sebuah opini. Jadi terdapat penggunaan klausa utama dan subordinat untuk memperjelas hubungan antar red. Pada artikel di sini, contoh yang menggunakan kalimat kompleks dari klausa dan kalimat, yaitu adalah seperti contoh, peretasan PDN menyebabkan gangguan besar pada berbagai layanan pemerintah. Salah satunya adalah layanan imigrasi yang sempat lumpuh total, menyebabkan antrian panjang dan kesulitan bagi warga negara dan turis asing. Pada jenis kalimat yang dipakai di sini menggabungkan beberapa jenis kalimat ya, yaitu antara lain kalimat deklaratif, lalu ada kalimat kompleks dan kalimat majemuk. Jadi pada kalimat deklaratif di sini adalah menyatakan fakta atau informasi, seperti pada kalimat peretasan PDN menyebabkan gangguan besar pada berbagai layanan pemerintah. Itu adalah salah satu contoh jenis kalimat deklaratif ya. Lalu pada contoh kalimat kompleks di sini mengandung salah satu klausa independen.
dan satu atau lebih klausa subkoordinat, seperti pada contoh peretasan data pada Pusat Data Nasional atau PDN pada Juni 2024 menjadi salah satu peristiwa besar yang mengguncang dunia keamanan cyber. Jadi penggunaan jenis kalimat kompleks di sini digunakan pada kalimat tersebut. Lalu ada kalimat majmuk, yaitu menggabungkan dua klausa atau lebih. Pada contoh, pengalaman ini mengajarkan saya betapa rentannya sistem kita terhadap serangan siber dan pentingnya langkah-langkah proaktif dalam melindungi data kita. Ini kalimat yang terdapat pada refleksi pribadi ya. Jadi untuk refleksi pribadi saya bisa bacakan ulang, yaitu sebagai seorang yang bekerja di bidang teknologi informasi, saya pernah mengalami dampak langsung dari serangan siber ini. Pada tahun 2022, perusahaan tempat saya bekerja menjadi korban ransomware. Seluruh sistem kami terkunci dan kami tidak dapat mengakses data penting selama beberapa hari. Pengalaman ini mengajarkan saya betapa rentannya sistem kita terhadap serangan siber dan pentingnya langkah-langkah proaktif dalam melindungi data. Peristiwa ini mendorong perusahaan kami untuk memperbarui protokol keamanan, mengimplementasikan backup data yang lebih sering, melatih kalian tentang praktik keamanan siber yang baik. Investasi dalam keamanan siber bukanlah hal yang murah, tetapi pengalaman tersebut menunjukkan bahwa biaya pencegahan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian akibat serangan cyber. Jadi kebetulan memang saya bekerja di sebuah perusahaan properti ya, yang menggunakan sistem pengembangan sendiri dari memang lebih rentan akan security-nya ya. Karena memang di perusahaan lain mungkin ada yang menggunakan seperti penyewaan sebuah hosting. Jadi kebetulan di perusahaan saya bekerja itu menggunakan sistem yang di-develop secara mandiri. Lalu memang sempat terjadi serangan pada waktu itu, memang sempat melumpuhkan transaksional. Kebetulan perusahaan saya merupakan manajemen properti yang menyewakan properti, jadi pada kala itu memang kerugian yang ditaksir memang sempat lumayan besar. Lalu untuk di sini pada kalimat majmuk yang digunakan tadi, yaitu penggabungan dua klausa atau lebih yang bersifat independen yang terdapat dalam refleksi pribadi, yaitu tadi pengalaman ini mengajarkan saya betapa rentannya sistem kita terhadap serangan siber dan pentingnya langkah-langkah proaktif dalam melindungi data. Lalu di sini kita akan melanjutkan pada langkah ke depan. Untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di masa depan, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat infrastruktur keamanan siber dengan menggunakan teknologi terkini dan memastikan semua sistem memiliki lapisan keamanan yang memadai. Kedua, meningkatkan kesadaran dan pelatihan tentang keamanan siber di semua level, dari pejabat tinggi hingga pegawai biasa. Referensi dari literatur menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dan keamanan siber. Misalnya dalam buku Cyber Security dan Cyber War, What Everyone Needs to Know, karya P.W. Singer dan Alan Friedman, di situ dijelaskan bahwa keamanan siber memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan teknologi, manusia, dan kebijakan yang komprehensif. Artikel pada jurnal The State of Cyber Security, A Look Back and a Look Ahead oleh Gordon L. Brown juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta menghadapi ancaman siber. Pada kesimpulannya di sini, peretasan pada data PDN adalah peringatan bagi kita semua tentang pentingnya keamanan siber. Pengalaman ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem kita dan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pertahanan siber. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat meminimaliskan risiko serangan siber di masa depan dan memastikan bahwa data sensitif kita tetap aman. Untuk referensi di sini kita menggunakan dari Singer, P.W. dan Friedman 2014 tentang Cyber Security and Cyber War yang berjudul What Everyone Need to Know, Oxford University Press. Lalu dari Brown G.L. 2020, The State of Cyber Security, A Look Back and a Look Ahead, Journal Information Security and Application 50-10-2400. Untuk selanjutnya yaitu referensi yang kita ambil dari tirto.id, dari artikel layanan publik yang terdapat peretasan pusat data nasional yang diakses dari tirto.id. Lalu pembahasan yang selanjutnya di sini penggunaan ejaan dan struktur serapan. Pada artikel yang kita buat juga menggunakan ejaan dan unsur serapan yang menggunakan sesuai dengan EYD atau
ejaan ejaan yang disempurnakan. Terdapat beberapa unsur serapan seperti contoh pada kata komersial, ejaan komersial dan validasi, serta ada kata backup di situ ya. Lalu pada struktur dan jenis paragraf. Pada artikel kali ini ada beberapa paragraf yang dipakai, jenis paragraf yang dipakai seperti paragraf pembuka, ada contohnya pada pengenalan topik dan memberikan konteks pada pendahuluan. Lalu paragraf pengembangan di sini menguraikan dampak peretasan dan refleksi pribadi penulis. Jadi pada paragraf pengembangan di sini seperti pada contoh dampak ya. Nah, pada paragraf kedua pada poin dampak peretasan, yaitu kerugian ekonomi dari peretasan ini juga sangat signifikan, diperkirakan kerugian mencapai triliunan rupiah, termasuk dari gangguan layanan publik dan kerugian dari surplus usaha yang hilang. Ada juga dari refleksi pribadi yang merupakan paragraf pengembangan ya. Di sini saya sebagai seorang yang bekerja di bidang teknologi informasi, saya pernah mengalami dampak langsung dari serangan siber pada tahun 2022. Perusahaan tempat saya bekerja menjadi korban ransomware. Ini adalah salah satu paragraf pengembangan. Lalu ada juga paragraf argumentasi, mengemukakan pendapat penulis dan langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi untuk argumentasi di sini kita ambil contoh pada kesimpulan ya. Jadi pada kesimpulan di situ terdapat isi sebagai berikut, yaitu peretasan pada data PDN adalah peringatan bagi kita semua tentang pentingnya keamanan siber. Pengalaman ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem kita dan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pertahanan siber. Jadi di sini ada argumentasi atau lebihnya sebuah saran untuk perbaikan di dalam sebuah peristiwa tersebut. Lalu ada paragraf penutup di sini masuk pada kesimpulan, termasuk masih dalam kesimpulan tadi, yaitu menyimpulkan opini penulis dan memberikan penekanan pada pentingnya keamanan siber. Lalu struktur paragraf juga disusun secara logis dengan alur yang kohesif ya, membuat artikel yang ditulis mudah diikuti dan dipahami. Lalu pembahasan yang selanjutnya tentang kepatuhan terhadap kriteria artikel ilmiah atau syarat-syarat untuk memenuhi sebuah artikel ilmiah, di mana di sini sudah memiliki struktur yang cukup jelas seperti adanya pendahuluan, pengembangan, argumentasi, dan kesimpulan. Lalu juga disertakan dengan referensi yang terpercaya, mengutip dari sebuah buku yang di situ tadi sudah kita dari beberapa artikel seperti dari buku Cyber Security dan Cyber War, serta dari laman tirto.id yang merupakan sumber-sumber yang bisa dibilang cukup terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu penggunaan bahasa yang baik, yaitu di sini juga kita menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EIDA atau ejaan yang disempurnakan, serta kalimat yang efektif dan efisien. Lalu yang terakhir di sini penggunaan struktur atau konten yang disajikan sudah memenuhi syarat sebagai sebuah artikel ilmiah yang inovatif dan berbobot. Sejauh ini mungkin cukup sekian dari pembahasan pada artikel yang kita buat. Saya meyakini dari pembuatan artikel ini masih banyak kekurangan serta pembahasannya mungkin cukup kurang sempurna. Jadi kritik dan saran dari rekan-rekan dan Bapak Ibu dosen sangat berarti bagi saya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk seluruh teman-teman SI 402 yang terus semangat belajar bersama, dan kepada yang terhormat Bapak Riko Hararet Eshum MA selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas SI 403. Semoga diberikan sehat selalu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.